Shalom pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Ya, buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White dan sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Ya baik pemirsa, ini adalah ajakan untuk masing-masing kita. Biar kita selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita. Kita selalu melayani dengan tulus, dengan ikhlas. Meskipun sulit bagi kita untuk lakukan itu, tapi inilah tugas kita sebagai orang Kristen. Bagaimana kita mau menyatakan kasih Tuhan dalam lingkungan kehidupan kita. Ya. Hari demi hari kita dituntun Tuhan. Hari demi hari kita dituntut untuk melakukan yang terbaik. Untuk itu saudara-saudara, biarlah kesempatan demi kesempatan kita gunakan itu untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Ya baik pemirsa, kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Mereka Berbagi Sukacita dalam Menyelamatkan yang Hilang. Ayat intinya terdapat dalam Lukas 15 ayat 31 dan 32. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Ya, pelajaran kita hari demi hari kita diingatkan ya bagaimana cara kita mau melayani, bagaimana cara kita mau menerima akan kesalahan itu, bagaimana kita mau menerima akan konsekuensinya, bagaimana kita mau menerima akan penderitaan itu. Ya ini adalah pribadi lepas pribadi yang kita harus lakukan saudara-saudara. Bagaimana kita mau untuk berserah lagi kepada Tuhan. Ya, seperti di pembahasan kita ini mengatakan anak yang hilang, mengenai perumpamaan. Di ayatnya juga dikatakan bahwa engkau selalu bersama-sama dengan aku. Ya, kata Tuhan. Kata ayahnya juga seperti itu. Ya inilah satu pelajaran, satu kesempatan, nasihat atau pelajaran lagi untuk kita belajar. Ya, engkau mengaku menjadi anak Allah, tetapi jika pengakuan ini benar, maka ia adalah saudaramu yang telah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ya. Sama seperti ayat kita pada saat ini. Ya. Dari perumpamaan itu ada pro dan kontra, ada masalah yang antara anak sulung dengan anak bungsu, ya, sama ayahnya. Tapi itulah Tuhan kita, bagaimana Tuhan mau ya menetapkan janji-janjinya Tuhan. Bagaimana Tuhan mau membawa kembali seorang anak yang telah hilang itu kembali kepada ayahnya. Ya. Jika kita anak Allah, tetapi jika pengakuan ini benar, maka ia adalah saudaramu. Kita sebagai orang Kristen, jika kita percaya kita benar, maka kita adalah saudara Tuhan. Kita adalah keluarga Tuhan. Ya.
Jangan kecewa, jangan khawatir, jangan merasa benci, teriri hati terhadap yang lain. Ini sudah Tuhan berikan yang terbaik kepada kita. Ya. Mengenai perumpamaan anak yang hilang ini, anak yang satu ini dia marah besar kepada ayahnya. Bahkan dia tidak mau masuk rumah pada waktu dia pulang dari ladang. Ya. Dia merasa terkejut mengapa ada pesta di rumah. Ya. Dia tanya kepada pelayan itu. Dia tanya bahwa ada apa pada hari ini? Pelayan itu katakan bahwa ayahmu membuat pesta karena kakakmu ya sudah pulang dan ditemukan sehat. Nah, ini dia marah besar karena dia sudah merebut ya atau merusakkan akan haknya yang sudah membawa lari akan harta warisan ayahnya dan sudah berfoya-foya. Tetapi pada waktu dia kembali, saudaranya tidak mau menerimanya. Ya, dia marah besar karena dia selalu dengan ayahnya, tidak satu domba pun disembelih. Ya, dia marah besar karena domba yang disembelih itu hanya khusus untuk kakaknya. Tetapi dia tidak sadar bahwa harta warisan itu semuanya milik mereka. Ya, rumah, ladang, kebun, sawah, uang ataupun apa itu semua adalah milik anak-anaknya. Dia tidak sadar atau bahwa harta warisan yang paling besar ada padanya. Ya, Kristus sudah berikannya kepada dia. Tapi dia tidak melihat dengan secara rohani. Ya, dia hanya melihat dengan kacamata kedagingan. Sehingga dia dapat marah kepada ayahnya. Dia tidak peduli penjelasan terhadap ayahnya. Ya. Karena dia kecewa. Ya, dia kecewa, dia marah karena dia tidak dapat satu domba pun yang disembelih untuk dia dan sahabat-sahabatnya. Yang paling mengejutkan lagi, yaitu saudaranya yang hilang itu dan kembali disembelih, ya, domba atau lembu yang tambun. Ya, sedangkan dia tidak. Tetapi dikatakan di sini bahwa anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Bapaknya sudah katakan bahwa engkau sudah bersama-sama dengan aku, berarti semua yang ada di sini adalah kepunyaanmu dan kepunyaan saudaramu. Ya. Tapi dia tidak mau karena saudaranya dia itu sudah membawa lari harta warisan yang lain. Jadi yang ada padanya itu untuk miliknya, tetapi semua yang ada di situ adalah hak kalian saudara bersaudara. Ya. Uang yang tadi saya katakan, uang, ladang, kebun, sawah atau apapun itu, lembu, kambing, ya, itu adalah milik kalian, kata bapaknya. Ya. Jadi kita yang mengaku ini benar, tetapi kita malah iri, malah marah terhadap satu yang lain, terhadap yang lain, maka kita diumpamakan seperti anak yang marah ini. Karena Tuhan rindu anak yang satu ini kembali lagi dalam kasih Tuhan. Ya. Dikatakan bahwa dia terikat kepadamu dalam ikatan yang paling dekat karena Allah mengakui dia sebagai seorang anak. Sangkalah hubunganmu dengan dia dan engkau menunjukkan bahwa engkau hanyalah seorang gajian dalam isi rumah, bukan seorang anak dalam keluarga Allah. Seri Membina Jilid 5 halaman 156-157. Ya.
Dia terikat kepada kita, saudara-saudara, ya. Karena Tuhan mengakui dia sebagai anak, ya. Maka kita dianggap, ya, kita bukan lagi seorang anak, tapi kita seorang upahan. Ya, bila engkau melihat dirimu sendiri sebagai orang berdosa yang bisa diselamatkan oleh kasih Bapamu di surga saja, engkau akan mempunyai pengasihan yang lemah lembut terhadap orang yang menderita dan dalam dosa. Ya. Bagaimana kita mau melihat diri kita yang berdosa ini bisa diselamatkan oleh kasih Bapa kita di surga, ya. Maka kita akan mempunyai pengasihan yang lemah lembut terhadap orang yang menderita dalam dosa. Ya. Tadi saya sudah ceritakan, ya, bagaimana iman kita mau bertumbuh. Ya, itulah iman yang harus kita lewati. Ya. Dia tidak sadar bahwa itu semua sudah ada padanya. Karena kita selalu melihat dengan kacamata kedagingan kita. Ya. Jika kita melihat bahwa orang itu bisa diselamatkan, selamatkan saja. Ya. Karena engkau akan mempunyai pengasihan yang lemah lembut terhadap orang yang menderita dalam dosa. Ya. Jika orang sudah berbuat salah, jika orang yang sudah menyakiti kita, jika orang yang membuat kita kecewa, tapi bagaimana kita mau supaya orang itu bisa diselamatkan, yaitu dengan cara kita datang kepada Tuhan, ya, berbicara kepada Tuhan. Bagaimana kasih Bapaknya itu akan ada padanya sehingga dia dapat kembali ke dalam rumah itu, ya. Saudaranya foya-foya, ya, pergi sama perempuan, tetapi inilah kasih Bapa surgawi kita, ya. Tuhan mengizinkan itu terjadi sehingga dia bisa melihat kembali, ya, kasih Kristus sangat luar biasa dalam kehidupannya, sehingga dia kesal terhadap perbuatannya dan dia kembali kepada Bapaknya. Itu adalah satu pelajaran, satu nasihat untuk kita belajar hari demi hari, ya. Jangan kita kecewa, jangan kita pikir apa yang sudah kita keluarkan atau apa yang sudah diribut olehnya. Suatu saatnya nanti dia akan kembali kepada kita, ya. Dikatakan lagi, engkau tidak akan menghadapi kesengsaraan dan pertobatan dengan iri hati dan celaan. Bila es dari sifat mementingkan diri itu meleleh dari hatimu, engkau akan bersimpati bersama Allah dan akan membagikan kegembiraannya dalam menyelamatkan orang yang tersesat. Seri Membina Jilid 5 halaman 156. Ya, baik. Jadi dikatakan bahwa engkau tidak akan menghadapi kesengsaraan dan pertobatan dengan iri hati dan celaan, ya. Jika kita mau bertobat, jangan kita dengan secara terpaksa, dengan secara iri hati, ya. Tapi bila mana kita mau bertobat, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan ada celaan, jangan ada iri hati, dengki atau masalah apapun. Biarlah kita selalu datang kepada Tuhan. Ya, jadi Tuhan telah memampukan umatnya untuk mencerahkan dunia. Dia telah mempercayakan mereka dengan kemampuan yang dengannya mereka akan memperluas pekerjaannya sampai itu akan mengelilingi dunia. Di negara-negara yang jauh dari mereka yang hatinya oleh agen-agen ini berbalik dari pelayanan dosa kepada kebenaran, akan terdengar ucapan syukur dan suara melodi. Melalui nyanyian pujian syukur mereka, kesaksian akan diberikan yang akan memenangkan orang lain untuk setia dan bersekutu dengan Kristus, ya. Ya, Tuhan sudah memampukan kita
untuk mencerahkan dunia ini, bagaimana kita mau membagikan terang Kristus, bagaimana kita mau menyatakan kasih teladan Kristus kepada dunia ini. Bagaimana kita mau mencerahkan, yaitu dengan tingkah laku perbuatan kita. Baik itu kita jalani. Kita hanya menjalani apa yang Tuhan sudah perintahkan. Dikatakan bahwa di negara-negara yang jauh dari mereka yang hatinya oleh agen-agen ini berbalik dari pelayanan dosa kepada kebenaran, akan terdengar ucapan syukur dan suara melodi. Mereka berbalik dari dosa menuju kebenaran. Mereka yang sudah berbuat salah, mereka bertobat, mengaku menyesal, sehingga mereka dapat melihat kasih kemuliaan Kristus. Inilah untuk kita juga, saudara-saudara. Mungkin kita merasa kita sudah bersama-sama dengan Tuhan, tetapi Tuhan tidak bersama dengan kita. Itu salah besar. Itu kita selalu melihat dengan kacamata kedagingan kita, bukan dengan kacamata rohani. Jika Tuhan sudah bersama-sama dengan kita, atau kita sudah bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kita di surga. Pertobatan jiwa-jiwa kepada Tuhan adalah pekerjaan yang terbesar dan paling mulia di mana manusia dapat mengambil bagian. Dalam pekerjaan ini dinyatakan kuasa Tuhan, kekudusannya, kesabarannya, dan kasihnya yang tak terbatas. Setiap pertobatan sejati memuliakan Dia dan membuat para malaikat bernyanyi. Testimonies for the Church, Juli 7 halaman 52. Baik, di sini katakan pertobatan jiwa-jiwa kepada Tuhan ada pekerjaan yang terbesar dan paling mulia di mana manusia dapat mengambil bagian. Jadi bagian kita hanya menjalani dan melakukan. Itu adalah bagian kita. Kita tidak boleh memaksa kepada Dia. Biarlah Dia yang dapat memikirkan sendiri bagaimana Dia mau datang kepada Tuhan. Bagian kita adalah melakukan dan menjalani apa yang Tuhan sudah perintahkan dalam kehidupan kita. Dalam pekerjaan ini dinyatakan kuasa Tuhan, kekudusannya, kesabarannya, dan kasihnya yang tak terbatas. Jika kita mau melakukan itu, kasihnya tidak terbatas untuk kita. Yang penting kita mau lakukan hari demi hari untuk kebaikan kita dan juga orang lain, untuk terutama Tuhan kita. Karena setiap pertobatan sejati memuliakan Dia dan membuat para malaikat bernyanyi. Pertobatan ini sangat perlu dalam kehidupan kita. Hari demi hari kita butuh pertobatan itu, sehingga kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dan bagaimana para malaikat dan Tuhan dapat bersukacita di surga. Pemirsa, inilah firman Tuhan pada saat ini. Biarlah firman ini dapat menjadi pelajaran dan nasihat untuk kita lakukan hari demi hari. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya dan Tuhan memberkati.